Halo semuanya, apa kabar? Sekarang aku pengen bacain untuk energi percintaannya Aries untuk bulan Agustus ya, tahun 2020. Sebelum aku mulai, aku pengen ingetin dulu seperti biasa kalau apa yang aku bacain ini semua sifatnya general. Jadi bisa cocok, bisa juga enggak, bisa jadi energinya terbolak-balik. Mungkin ini energi kamu, bisa jadi mungkin ini adalah energi orang yang sedang kamu fokuskan atau pasangan kamu. Kalian juga bisa cek untuk moon, rising, atau Venus kamu. Dan kalau memang ternyata energinya nggak cocok buat kamu, kamu boleh pindah ke channel lain yang lebih cocok buat kamu. Oke, untuk Aries, kita lihat dulu di sini ada you deserve love. Jadi ini bicaranya bahwa kamu itu layak untuk dicintai. Mungkin kamu pernah atau baru aja ngalamin suatu pengalaman yang gak enak untuk urusan percintaan. Dan pengalaman ini bikin kamu jadi kurang percaya diri untuk urusan cinta. Makanya kamu diingatkan bahwa kamu ini layak loh untuk dicintai. Jadi pengalaman di waktu lalu itu bisa jadi bikin kamu mungkin menyalahkan diri sendiri dan mungkin ngerasa bahwa kamu gak layak untuk cinta. Nah, di sini kamu tuh diingatkan kalau semua orang itu layak untuk dicintai, termasuk kamu. Apapun yang terjadi di masa lalu, itu kamu harus yakin kalau setiap pengalaman hidup itu akan membawa kamu untuk bisa menarik hal yang jauh lebih positif lagi selama kamu itu bisa mengambil hikmahnya. Oke. Jadi ini mungkin sudah kamu pertimbangkan gitu dari jauh-jauh hari kalau kamu pengen melepas hubungan yang ada. Kamu mempertimbangkan gimana ke depannya hubungan ini kalau kamu terus bertahan. Mungkin kamu ngerasa hubungan yang ada ini nggak bikin kamu tenang. Bisa aja komunikasi kamu dengan dia, dengan pasangan kamu maksudnya, ini mungkin sebenarnya ya lancar aja. Jadi intens juga, tapi entah kenapa kamu ngerasa ini benar nggak sih gitu. Apakah dia itu memang seperti yang dia katakan ke kamu? Dibilang curiga juga enggak sebenarnya gitu, tapi seperti ada perasaan yang buruk mungkin yang kamu rasain tentang hubungan. Dan ini yang kamu coba untuk kamu lepaskan. Ya, The Hangman ini juga bicara tentang pengorbanan ya. Jadi kalian lihat kan ya tadi bahwa di kartu ini tergambar seseorang yang melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang lain, tapi dengan cara menggantung terbalik. Oke? Nah, posisi seperti ini kan nggak enak ya. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan pengorbanan tadi. Jadi mungkin kamu ngelihat semua hal buruk tentang pasangan kamu, tapi kamu berkorban dan tetap bertahan di sisi dia karena ada sudut pandang kamu yang lain. Gitu. Ya, bisa aja saat itu kamu berusaha terlalu keras untuk bisa menyenangkan pasangan kamu. Ya, mungkin ya hubungan kalian ini sebenarnya menyenangkan, tapi ada salah satu pihak yang aku rasa itu terlalu menuntut, yang akhirnya pihak yang satunya lagi selalu dan terlalu fokus dengan si yang terlalu menuntut ini. Paham ya maksudnya ya? Nah, atau ada kemungkinan lain yang bisa aku lihat dari karakter hubungan kalian ini. Kalian cocokkan aja dengan situasi masing-masing. Jadi ada yang bisa jadi pasangannya itu ternyata main api di tempat lain. Karena King of Wands ini pada umumnya itu berjiwa petualang. Pada umumnya ya. Jadi nggak semua juga gitu, tapi ada. Tapi memang kecenderungannya itu memang petualang gitu. Nah, salah satu dari kelemahan si King of Wands ini ya dia bisa punya komitmen di tempat lain. Nah, makanya mungkin hal-hal inilah yang kamu coba untuk lepaskan. Ya, seperti yang aku sebutkan tadi di Hangman. Selama ini kamu sudah berkorban dan bertahan, tetap ada di sisi dia, apapun situasinya, apapun keburukannya dia. Jadi kamu ngerasa nggak tenang dengan hubungan yang ada,
Pikiran kamu mungkin melayang-layang, ya dengan siapa dia saat ini, benar nggak sih dia tuh lagi sibuk kerja, ya pikiran-pikiran kayak ginilah yang terus muter di otak kamu dan kamu coba untuk lepaskan. Oke. Hal-hal tadi yang kamu coba untuk tinggalkan, jadi ada kekecewaan, ini aku rasain juga ada kesedihan, ada ketidakpuasan. Kamu hanya pengen menarik diri dari hubungan. Jadi kamu mungkin merasa sudah melakukan apa yang harus kamu lakukan, tapi kok nggak seperti yang dia harapkan gitu. Makanya kamu memutuskan untuk meninggalkan apa yang sudah kamu upayakan. Ada pasang surut di kehidupan yang harus kamu terima. Dan di sini kamu ngerasa bahwa kamu harus ninggalin semua zona nyaman kamu untuk hal-hal yang lebih tinggi lagi. Secara emosional, kamu lelah. Jadi seperti nggak punya tenaga lagi untuk tetap tinggal. Terasa betul oleh kamu gitu, kalau kamu tuh udah memberikan segalanya, tapi kamu nggak mendapatkan yang setimpal dengan semua pengorbanan kamu. Ini aku maksud di awal tadi ya, di King of Wands ini. Jadi kamu berusaha terlalu keras untuk menyenangkan pasangan kamu terlalu fokus dengan kesenangan pasangan kamu, tapi nggak dengan kesenangan diri kamu sendiri. Ini bikin kamu meninggalkan dan menjauh, melepaskan diri dari situasi yang bermasalah. Jadi kamu udah nggak pengen bertengkar lagi sebenarnya. Kamu butuh ruang, butuh waktu untuk bisa menyembuhkan kepingan hati kamu yang hancur. Ya, ini memang sebuah akhir ya dari satu fase yang lama, tapi sekaligus juga awal yang baru untuk fase yang baru pula. Di sini ada death, rebirth. Transisi dari sesuatu yang lama menuju sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang kamu belum tahu apa dan bagaimana fase yang baru itu. Dan di sini kamu dipaksa untuk menyerah kepada takdir, menerima apa yang gak bisa kamu hindari. Jadi aku ngerasa juga ada indikasi kalau kamu itu mungkin nyalahin diri kamu sendiri dengan situasi yang ada. Aku hanya bisa bilang ya, aku rasa kamu perlu untuk lebih rileks lagi. Sesuatu di depan sana ya boleh jadi masih gelap, belum bisa ditebak akan ada apa gitu ya. Ya nggak usah berkecil hati dengan semua yang sudah lewat. Diambil pelajarannya untuk bisa mendapatkan hal yang lebih positif lagi. Jadi kalau ini adalah takdir, yang bisa kita lakukan kan hanya bisa menerima, hanya bisa introspeksi dan mengambil hikmahnya. Gitu. Pada akhirnya sih aku ngerasa bahwa kamu ada di titik bahwa banyak hal yang harus kamu rencanakan untuk kedepannya. Jadi setelah yang lalu-lalu ini lewat gitu ya, kamu akan ada di suatu titik bahwa ada semangat yang baru, ada energi baru, banyak ide yang muncul di pikiran kamu sebagai bentuk antusiasmenya kamu. Jadi yang aku lihat di sini, pada akhirnya kamu itu bisa sih mengekspresikan diri kamu dengan baik. Kamu benar-benar bersemangat dengan awal kamu yang baru. Bahkan mungkin ada yang mulai fokus banget dengan pekerjaan. Kamu mencoba untuk cari tahu kebenaran dari setiap yang kamu temui. Maksud aku ya, apapun yang kamu temui ya, pada akhirnya kamu lebih mengutamakan penilaian terlebih dahulu. Jadi kamu cari tahu dulu, ngulik dulu lebih dalam gitu, ngulik lagi gitu. Nah, ini dalam konteks tentang asmara loh ya gitu. Jadi maksudku kalau ada yang coba untuk ngedeketin kamu, itu kamu gak mudah untuk didekati. Jadi banyak hal yang kamu pikirkan, banyak pertimbangan yang kamu pikirkan di pikiran kamu, di otak kamu. Susah banget diambilnya. Nah, dan pada akhirnya sih aku rasa ini ada keadilan yang kamu terima ya.
Karena ada justice di sini, jadi hukum sebab dan akibat itu kan selalu ada ya. Kalau kita berbuat suatu kebaikan, suatu saat kebaikan pun akan datang ke kita, biarpun mungkin dalam bentuk yang berbeda. Begitu juga sebaliknya. Mungkin dulu banyak pertanyaan di pikiran kamu tentang pasangan kamu yang dulu, ya. Banyak pertanyaan yang nggak terjawab dulu itu, tapi setelah beberapa waktu berlalu, semua terungkap. Kamu jadi tahu suatu kebenaran, ya aku nggak tahu apakah kebenaran itu adalah sesuatu tentang sesuatu yang buruk atau tentang sesuatu yang baik. Yang jelas, kamu mendapatkan suatu kebenaran yang terungkap, entah dari mana jalannya. Atau bisa juga terjadi di mana tiba-tiba orang masa lalu kamu ini hadir lagi di kehidupan kamu. Jadi saat kamu ini udah fokus dengan kehidupan kamu, lebih fokus dengan pekerjaan kamu, ini muncul nih dia. Mungkin orang yang coba untuk ngedekatin kamu itu salah satunya adalah si orang masa lalu ini. Nah, dengan hadirnya dia, ini kamu coba untuk menganalisa. Coba untuk memikirkan, menimbang semuanya. Ada apa sih dengan dia? Mau ngapain dia? Gitu. Kamu nggak mudah lagi untuk didekati. Nah, itulah keadilannya. Itulah justice-nya gitu. Dengan kebenaran yang kamu terima, ini keadilan yang datang gitu ya. Kamu berusaha untuk menyeimbangkan emosional kamu. Kalau aku ngelihat di sini, ya ternyata mengingat dia, berurusan lagi dengan dia, itu masih bikin emosi kamu itu sedikit berantakan. Jadi kamu mencoba untuk memahami kenapa ya dia kayak gitu. Kamu belajar untuk bisa mengatasi emosi kamu lagi. Ingat ya teman-teman ya, kita nggak akan pernah bisa menang kalau kita kehilangan ketenangan. Jadi kendalikan emosi kita, berpikirlah dengan jernih dan logis. Nah, yang aku maksud dengan emosi itu bukan melulu berarti misalnya kamu marah, misalnya kamu kesel dengan dia tiba-tiba muncul lagi di kehidupan kamu. Bukan melulu tentang itu doang gitu ya. Nggak selalu artinya itu gitu. Jadi ini juga bisa berarti kamu kesulitan mengendalikan perasaan kamu tentang dia. Bisa jadi kamu masih punya perasaan juga yang dalam sebenarnya tentang dia. Ya benar gitu ya, kamu emang nggak mudah untuk didekati lagi gitu. Kamu menganalisa, kamu menimbang semuanya. Tapi dalam hati kamu yang terdalam sebenarnya, bisa saja dia itu tuh masih merajai hati kamu loh. Dan ini bikin kamu terobok-obok, bisa ke arah luluh pada akhirnya. Itu makanya aku ingatkan tadi, kendalikan emosi kita dan coba berpikir dengan jernih, berpikir dengan logis. Jadi jangan mudah terbawa perasaan, itu maksudku. Ya kalau kamu mau kembali menjalin hubungan dengan dia, ya silahkan. Itu hak kamu. Tapi ada baiknya pikirkan lagi dengan lebih tenang supaya nggak menyesal nantinya. Itu aja. Dan ingat ya, roda itu kan terus berputar ya. Ini ada the wheel di sini. Jadi kadang kita di atas, kadang di tengah, kadang juga di bawah. Selalu akan ada perubahan. Dan kita pribadi itu harus bisa menerima bahwa nggak semua hal bisa kita kendalikan. Perpisahan dulu, ya bisa jadi kita nggak bisa kendalikan juga gitu loh. Dia datang lagi pun itu di luar kendali kita kan gitu loh. Mana kita tahu kan apakah dia itu akan datang lagi nantinya. Gitu. Yang bisa kita jaga itu adalah ya jangan sampai kita terjebak di perputaran roda yang tadi aku jelaskan di awal. Sudut pandang kita, logika kita, kejernihan kita dalam berpikir itu harus tetap kita jaga. Apapun situasinya. Mau lagi susah kek, mau senang kek, mau patah hati kek, mau jatuh cinta kek. Semua hubungan itu selalu ada siklusnya. Bahkan untuk hubungan yang sebenarnya baik-baik sekalipun gitu ya, itu pasti ada perputarannya gitu. Jadi yang bisa aku sampaikan di sini adalah semacam mengingatkan kamu aja gitu, mengingatkan semuanya lah ya. Dan mengingatkan diriku sendiri juga bahwa apapun bisa terjadi dalam sebuah hubungan. Yang bisa kita lakukan adalah tetap menjaga kejernihan hati kita dalam berpikir, logika kita,
dan sudut pandang kita. Gitu. Dan aku rasa banyak pilihan kok buat kamu ya. Ini ada kemungkinan hubungan yang baru akan segera dimulai, entah dengan orang baru atau orang lama kayak gitu. Suatu saat, mau orang baru, mau orang lama, kamu tetap harus memutuskan suatu pilihan yang rasional. Ini yang bisa aku lihat dari bottom of the deck-nya gitu ya. Dan kita lihat pesan tambahan untuk kamu, di sini ada spiritual connection. Oke. Jadi intisari yang bisa aku ambil dari pesan tambahan untuk kamu ini, ya dari semua tebaran kartunya juga ya, anggaplah semacam resume ya, rangkuman gitu ya, bahwa semua hal yang terjadi di hidup kita tuh selalu ada alasannya. Segala sesuatu terjadi untuk sebuah alasan. Begitu pula kalau kita kaitkan dengan orang yang datang dan pergi dalam hidup kita. Ya. Boleh jadi saat dia menyakiti kamu, kamu kecewa, kamu sakit hati, kamu sedih. Tapi sebenarnya itu tuh sekaligus memberikan kamu pelajaran untuk lebih paham apakah rasa yang kamu rasakan di dalam hati kamu itu benar-benar cinta kah? Atau ego kah? Apakah dia itu adalah benar-benar belahan jiwa kamu? Ataukah dia itu hanya orang yang dikirimkan Tuhan dengan tujuan untuk membuat kamu semakin bertumbuh? Nah, cuma kamu yang bisa jawab. Oke, sekian dulu untuk Aries. Semoga pesannya bisa kamu dapatkan ya. Makasih udah nonton video aku. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.